Anugerah pengharapan yang tak tergoyahkan dalam Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kita hari ini, Kamis 6 November 2025. Mari kita berdoa. Ajarlah kami Tuhan untuk dapat bertahan, tetap teguh, menjalani kehidupan ini, sebab kami belajar firman-Mu yang memberikan kekuatan kepada kami. Demi nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, para pendengar renungan Oasis Fajar, pembacaan Alkitab kita terdapat dalam kitab 1 Tesalonika 3 ayat 1 hingga 4 dengan judul perikop Kabar Baik yang dibawa oleh Timotius. Kami tidak dapat tahan lagi. Karena itu, kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan. Dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Para pendengar renungan Oasis Fajar, pembacaan firman Tuhan yang telah kita nikmati akan menjadi perenungan kita dalam judul Tetap Teguh dalam Ujian. Ayat 4 penekanannya. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan. Dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Dalam dunia pendidikan, ujian adalah proses yang harus dilalui oleh setiap murid dan mahasiswa, baik berupa ujian tulis maupun praktik. Ujian menjadi syarat untuk menentukan apakah seseorang layak naik ke tingkat yang lebih tinggi atau dinyatakan lulus dan pantas menyandang gelar di bidangnya. Dalam Alkitab, kita juga melihat bahwa beberapa tokoh diuji oleh Allah melalui kesulitan dan penderitaan. Ayub diuji dengan kehilangan, penyakit, dan penderitaan berat. Abraham diuji dalam hal ketaatan, diminta untuk melepaskan hal yang paling berharga baginya. Daniel mengalami ujian berat dalam hal ibadah dan penyembahan kepada Tuhan. Rasul Paulus sendiri mengalami berbagai penderitaan, penganiayaan, dipenjarakan, dan perjalanan melelahkan dalam pelayanan Injil. Namun, mereka tetap teguh, tidak bergeser dalam iman, penyerahan diri, dan ibadah kepada Allah. Jemaat di Tesalonika pun mengalami hal yang serupa. Allah mengizinkan
mereka melewati penderitaan sebagai bagian dari ujian iman. Paulus yakin bahwa mereka adalah orang-orang pilihan Allah karena ia telah melihat buah dari pemberitaan Injil di antara mereka. Meskipun menghadapi penderitaan, mereka tetap taat dan merespons firman Tuhan dengan benar. Akibatnya, mereka menerima sukacita dari Roh Kudus. Paulus kemudian mengirim Timotius untuk menguatkan dan mengukuhkan iman jemaat Tesalonika agar tidak goyah. Hasilnya, mereka menjadi jemaat teladan bagi orang-orang percaya di Makedonia dan Akaya. Allah mengizinkan ujian dengan maksud membentuk kita menjadi pribadi yang tangguh, beriman teguh, dan bertanggung jawab. Iman yang teruji akan dibuktikan melalui perbuatan yang benar. Penegasannya, ujian adalah bagian dari rencana Allah bagi orang percaya yang diperkenannya untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah kami agar saat kami menghadapi ujian iman, kami tetap kuat dan bertumbuh di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Inilah renungan Oasis Fajar pada hari ini yang menguatkan kita untuk tetap teguh tinggal di dalam Kristus. Amin.